Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Di sesi pertama kita sudah sampaikan beberapa hal mengenai penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku di Provinsi Lampung. Ini Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada 13 dari 15 kabupaten kota yang terkena ya, kecuali Pringsewu dan Lampung Barat itu yang alhamdulillah yang masih negatif sampai sekarang ya, Pak Dr. Hewan. Itu gimana yang 13 kabupaten sekarang? Ya itu Pak ya, memang sekali lagi ini kan kalau penularannya itu rata-rata lewat lalu lintas terminal Pak. Jadi banyak itu lewat belantik Pak. Jadi kan kadang ya belantik itu mereka juga memanfaatkan sikon. Jadi kan mungkin petani karena merasa ternaknya apa itu kurang sehat dijual. Dijual dengan harga agak murah gitu. Nah, belantik kesempatan dia dapat harga agak murah. Kemudian dijual ke peternak yang lain mungkin juga agak miring juga harganya. Nah, peternak yang lain itu juga ya itu, wah ngumpul dapat harga agak murah. Padahal ternak tersebut padahal itu positif PMK. Ya itu yang akhirnya kan makanya cepat gampang itu penularannya. Karena memang rata-rata lewat belantik ini yang itu. Yang notaben tapi sebetulnya ada 2 kabupaten ya, Pringsewu, Lampung Barat yang belum yang insya Allah nggak terkena ini. Udah yang 13 itu rata-rata kan ya itu rata-rata mau dari lalu lintas, misalnya tuh kayak misalnya tulang bawang itu terkena karena ada ternak yang dari tulang bawang barat dijual ke tulang bawang. Iya dekat ya. Ya akhirnya itu akhirnya kan kena. Demikian juga yang memang yang jelas populasi banyak kan Lampung Tengah ya. Lampung Tengah itu populasinya 350.000 sendiri itu kabupaten. Nah itu yang sekali lagi yang memang tadi kami sampaikan, ini kan penyakit yang cepat menyebar, juga ada nilai ekonomi di sana itu. Karena ternak itu kan ya sumber pendapatan masyarakat ternak. Itu makanya kan misalnya sebelum ada SE 4, 5, 6 itu kan itu belum ada jalan keluarnya. Oleh sekarang sudah ada jalan keluarnya. Ya, misalnya itu ternak walaupun daerah merah sudah masuk di PMK itu bisa dilalu lintaskan asalkan diuji dulu. Diuji nanti misalnya itu hasil negatif, itu bisa dilalu lintaskan. Ya Pak Dr. Hewan, ini ada hasil pengujian PMK di Provinsi Lampung nih. Sampai dari Mei sampai tanggal 21 September ini datanya menarik nih. Ada sampel dan hasil positif dan negatif. Ini gimana ini? Pak Dr. Hewan? Jadi kan di Lampung ini itu total sampelnya ada 1.604. Itu yang dilakukan pengujian tempat kami. Memang di sini memang di samping itu untuk investigasi penyakit, juga memang untuk lalu lintas, Pak. Yang lalu lintas itu kan biasanya mereka kan misalnya mau ngirim ternak ke Bangka Belitung. Mereka kan dites dulu ya. Dites dulu. Nanti misalnya itu negatif, itu nanti baru bisa terus mendapatkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Betul. Baru itu nanti bisa dikirim ke Bangka Belitung. Nah ini yaitu makanya kami melihat memang ada beberapa kabupaten kayak yang Pesawaran itu sebetulnya itu malah Tanggamus itu sebetulnya masih negatif sebetulnya. Nah itu kedeteknya karena ada peternaknya yang dia tuh mau jual kambingnya, itu kan harus diuji. Diuji kedetek, waduh ya akhirnya yang notaben sebetulnya tuh masih negatif. Jadi positif. Tapi cukup banyak ya Pak Dokter. 1.604 sampel yang memang yang positif itu 559, yang negatif 1.045 ya. Memang kalau kami lihat ini memang sebagian besar itu memang sapi memang gejalanya kelihatan. Yang repot yang kambing domba itu nggak kelihatan kadang gejala klinisnya itu. Oh gitu ya? Iya, jadi kelihatan sehat, nggak ada gejala klinis, tapi ternyata setelah diuji
positif. Khusus kambing dan domba Domba, itu ya, yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan klinisnya. Jadinya nggak kelihatan itu, jadi kelihatan sehat gitu. Tapi Padahal ternyata setelah uji PMK baru kelihatan. ketahuan ya kan, dilalu iya. lintaskan gitu. Hmm. Terus di Lampung itu yang hebat babi itu. Babi kami sudah dapat ratusan ekor, belum ada yang positif itu. Oh begitu ya. Ya walaupun babi ini memang kalau Apa karena ada daya tahannya atau bagaimana ini Pak Dokter? ya itu, ini sebetulnya babi ini kalau misalnya itu nanti sampai positif, itu akan sangat mudah nyebar itu artinya. Jadi dibanding sapi dan kambing domba bisa 100 kali lipat itu artinya itu. Oh gitu ya. Kecepatan menyebarnya. Tapi untungnya sekali lagi, babi kan juga sebelum mereka dilalu lintaskan juga diuji tempat kami. Iya. Tapi ya langsung mau bilang apa ya, karena nggak bilang itu Gitu ya. itu belum ada yang positif. Tapi hebat babi ini yang saya berulang kali kan tanda tangan laporan hasil uji, kami cek betul, wah negatif, babi hebat. Memang Tapi yang proses pengujian PMK ini kan ini datanya tanggal 21 September ini Pak Dokter. Ya, Wan. nggih. Apa akan terus dilanjutkan atau bagaimana ini? iya, jadi memang ini kan berdasarkan SE nomor 6 tahun 2022 ini kan memang ya setiap ternak yang mau dilintaskan memang gitu ya. sampling sih, maksudnya sampling misalnya Iya. itu apa itu dari satu kandang itu nanti dikirim perwakilannya 10% misalnya sebut dari jumlah misalnya misalnya ternaknya 100 ekor. Berarti itu nanti misalnya kalau di SE itu cukup diambil 1 atau 2 ekor dikirim ke tempat kami diuji. Nah, itu nanti tapi ya itu mewakili kalau misalnya itu dari 2 sampel itu bisa positif ya dianggap yang lainnya juga positif. Soalnya itu kan komunal ya. Jadi kan maksudnya itu kolektif gitu dia katanya. Ya itu ambil sampelnya gitu ya. Jadi biasanya akhirnya sih teman-teman dinas ya. itu memang mereka minta, Pak, tolong jangan diterima misalnya itu belantik doang, mengujikan tempat Bapak, tapi sementara belum ada pengantar dari dinas. Soalnya Pak, ini nanti kalau misalnya itu positif, ini siapa yang tidak lanjuti? Iya. Kalau misalnya dinas kan langsung, oh iya, memang tanahnya di sana, misalnya di lokasi A. Iya. Mereka juga yang ambil sampelnya, dan misalnya positif, berarti kan langsung bisa ada tindak lanjutnya gitu loh. Ya itu, ya makanya ya alhamdulillah memang ini kan sebagian besar kan dari Lampung Tengah, dari Tanggamus itu kan mereka pada itu ya pada ngirim ternak termasuk dari kalau kami dari Sumatera Selatan. Memang mereka banyak ngirim ke tempat kami, ya kemudian ya itu sekali lagi memang itu sebuah dinas. Jadi misalnya itu ketahuan positif, ya kami tinggal ngirim laporan LHU-nya ke itu Pak Kadis Kabupaten dan Provinsi. Pak, mohon maaf, ini tolong ini hasil ujinya positif ya Pak, tolong ditindaklanjutin. Dan mereka langsung gerak cepat, langsung, iya siap Pak, betul. Udah langsung mereka ke yang ternak tersebut, kemudian diisolasi, kemudian langsung dilaksanakan disinfeksi, kemudian ya termasuk ada untuk batu-batanya yang itu kan alhamdulillah ini kan PMK ini untung kayak COVID Pak untungnya itu. Memang dibantu BNPB itu ya. Dibantu BNPB untuk nyari itu anggarannya. Ini kan anggarannya 3,4 triliun itu ya. Yang untuk PMK ini. Jadi ya termasuk untuk vaksinnya, termasuk untuk obat-obatannya, termasuk untuk BUP-nya. Ya kayak COVID kemarin kan ada vaksin. Ya itu memang dianggarkan dari pusat, dari Kementan, dan memang teman-teman dinas yang melaksanakan vaksinasi juga ada BUP-nya per ekor 25.000. Kemudian untuk pengobatan juga ada BOP-nya per ekor 10.000. Kemudian untuk memastikan juga ada penandaannya. Untuk memastikan tanahnya itu yang ini tanahnya itu pasti ABC. Itu juga ada, alhamdulillah juga ada semacam BOP-nya. Kami pun yang di BPET juga untuk kebutuhan kit dan yang lainnya itu disupport betul dari Jakarta nih. Dari pusat ya? Memang sebelumnya kan ya itu Pak, belum ada anggaran itu kan itu Pak, kami juga sering dimintain sama teman-teman dinas Pak, kami itu kekurangan obat ya Pak. Nah, sementara kami sendiri kan memang nggak ada tupoksi untuk itu sebetulnya. Sementara dinas juga untuk peternak di wilayahnya. Sebetulnya itu mereka juga, waduh, ini saya kami sudah kehabisan obat Pak.
Wah, dibantu obatnya Pak. Itu alhamdulillah akhirnya itu turun anggaran untuk PMK ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera cepat untuk menanggulangi PMK ini. Bisa dikendalikan dengan baik seperti itu. Pak Dr. Hewan, ini kayaknya kelihatannya peran dari Balai Veteriner Lampung ini cukup strategis untuk menangani PMK ini. Peran-peran itu apa aja sih Pak? Ya, ya sekali lagi jelas. Yang pertama tadi kan investigasi untuk memastikan bahwa memang penyakitnya itu PMK atau bukan. Iya. Jelas kami kan melaksanakan investigasi atau penyidikan Pak. Penyidikan ya. Penyidikan, memastikan baik itu diminta sama dinas atau mungkin kami sendiri juga berperan aktif terjun ke lapangan. Betul. Tapi biasanya kami memang supaya kami juga harmonis. Biasanya dengan kami daerahnya pasti biasanya dinas yang mengajukan. Nanti kami terus mengajukan tim kami, membawa perlengkapan. Biasanya nanti kami didampingi sama provinsi, sama kabupaten untuk ambil sampelnya. Nah, kemudian nanti diuji di lab kami. Nanti hasil ujinya kami serahkan ke dinas. Itu di 15 kabupaten kota ya? Iya, kami malah 50 karena kami ya 5 kabupaten kota seandainya Sumbaksel. Oh iya. Ada wilayah juga. Iya, kami kan ada Bengkulu, ada Sumatera Selatan, ada Bangka Belitung. Ya kalau yang Lampung sendiri ada 15 ini ya kan itu. Ya. Alhamdulillah ini kan kami sudah melaksanakan pengambilan sampel di Lampung Selatan, kemudian di Pesawaran, kemudian di Metro. Alhamdulillah ternyata itu vaksin ini lumayan protektif. Kekebalan tubuhnya si sapi ya. Di atas 90% itu rata-rata memang apa itu mereka timbul protektif PMK ini. Imun sapi. Imun betul ya. Imunitas memang sapinya ada imunitasnya sehingga misalnya itu nanti ya kayak COVID lah. Misalnya memang kita sudah divaksin tapi juga memang ada peluang tetap kena tapi kan nanti kan gejalanya ringan gitu ya. Dengan juga ya PMK ini vaksin 1 dan vaksin 2 ya. Ya itu memastikan itu kami ambil sampelnya, kami uji, nanti kan kami uji menggunakan ELISA SP untuk memastikan ini memang vaksin yang ujikan yang disuntikkan divaksinkan di tanah tersebut itu yang betul-betul protektif. Sekali lagi hasilnya kami itu alhamdulillah di atas 90% itu yang di atas 90%. Ya, Pak Dr. Hewan, ini nggak terasa waktu ini. Kita sudah berada pada ujung sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya, Pak Dr. Hewan. Karena ini menarik, terutama terkait peran BVET, Balai Veteriner, penyebaran virus PMK ini. Betul. Ya, pemirsa Tegar TV, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Tegar TV.